baca buku autobiografinya yang sebetulnya ditulis sejak beliau menjadi pegawai Kementerian Keuangan 74 sampai sekarang itu masih relevan. Misalnya kaitannya kalau dolar udah mulai naik ke angka psikologis, itu ada ceritanya di situ. Kemudian seperti tadi diceritakan Pak Laksamana Soekardi tentang privatisasi dan pengelolaan BUMN yang Pak Laks waktu itu juga sebagai menteri dari partai, tapi sangat keras ya Pak Laks ya ketika pengelolaan BUMN harus profesional gitu. Nah itu banyak sekali pelajaran yang bisa saya peroleh dari Pak Ruru, itu sih. Oke, kalau gitu langsung saja saya mengundang untuk naik ke atas panggung Pak Ruru dan juga Pak Nyoman. Kami persilakan, kita kasih aplaus Bapak Ibu. Baik. Monggo silakan Pak. Selamat sore Pak. Kalau boleh Mbak, sebelum mulai, Oke, boleh. saya mau menyalami dulu Bu Mari. Silakan. Terima kasih untuk kehadiran Pak Rio dan teman-teman saya dari Dodutu dan Ale-Ale. Saya lupa menyambut tadi, mohon maaf, tapi kalau saya tidak sebut, itu tidak ada yang namanya prolog. Iya. Jadi terima kasih Bapak-Bapak dari Ale-Ale, dari Dodutu untuk kehadirannya. Dan juga tentunya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, ini salah satunya Mbak Christine ya. Memang dari awal Pak Ruru ingat semuanya ya, kolega-koleganya disapa satu-satu. Saya lihat tadi di luar juga langsung nostalgia sambil ngobrol lah, gitu ya Mbak Christine ya. Oke, saya mau ke Pak Ruru dulu. Pak Ruru ini kan saya udah baca nih, meskipun belum sampai habis ya. Awalnya itu Bapak bercita-cita ingin jadi diplomat. Kemudian juga ini Bapak ini asalnya dari Kakas-Kasen. Jepang itu. Oh, bacanya gimana Pak? Kakas-Kasen. Kasen ya, kayak ala-ala Jepang itu ya. Itu 30 km kurang lebih dari Manado. Berangkat dari keluarga yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk Jabodetabek, tapi kok Bapak sukses? Ini mungkin pertanyaan sederhana Pak, sama yang muda-muda Pak. Karena kan yang muda-muda pengennya cepat sukses, tapi nggak tahu harus bagaimana. Nah kalau dari Pak Ruru sendiri, kenapa Pak? Awalnya dari ingin diplomat, kemudian bergerak ke 3 dekade masuk di Kementerian BUMN, sebelumnya juga di asuransi, sekarang jadi rektor dan juga direktur utama dari PT Agung Podomoro Land Tbk. Jadi perjalanan panjang sekali Pak Ruru. Ya barangkali itu yang namanya jalan-jalan hidup ya. Selama masih hidup tetap harus berusaha. Tapi seingat saya memang barangkali sejak kecil saya sudah diajarin keras oleh mama saya terutama. Jadi kalau saya terlambat bangun, dia sudah marah. Saya harus bangun itu dan kemudian membereskan tempat tidur, timba air, menyapu rumah. Baru kemudian boleh pergi ke sekolah. Dan di sekolah, di SMP dan SMA yang saya lalui, itu keras. Kalau terlambat, itu ada sanksi. Jadi saya barangkali sudah diajarkan sejak kecil, sesuatu yang sifatnya keras, disiplin, sehingga ya saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Walaupun dalam perjalanan hidup saya semasa masih SMA, itu terkendala dengan kami sebagai keluarga yang sederhana, sangat sederhana di Manado, harus mencari hidup sendiri. Oleh karena itu angka saya di kimia dan ilmu pasti alam rendah, karena harus bikin pekerjaan rumah. Sedangkan kalau bahasa Inggris, ilmu sosial yang lain, baca sudah langsung saya di kepala. Itu barangkali yang membantu saya untuk melanjutkan apa-apa yang ada sampai sekarang. Tapi satu hal yang saya pegang adalah bahwa kita harus tetap belajar. Kemauan belajar itu harus ada, dimanapun berada, sampai kapanpun. Sebab kalau kita tidak belajar, kita tidak akan mendapatkan tambahan pengetahuan dari apa yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Barangkali itu Mbak. Kalau dari Pak Nyoman ini sahabat juga ya, sahabat dari Pak Ruru ya. Nah kalau tadi Ibu Christine bilang, satu kata buat Pak Nyoman, rendah hati.
Nah kalau satu kata untuk menggambarkan seorang Pak Ruru apa Pak Nyoman? Terima kasih. Jadi ya Ibu-ibu sekalian, jadi ya memang Pak Ruru ini kan lama sekali dengan saya dan sampai sekarang sebenarnya. Jadi beliau itu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai guru, semuanya lengkap sudah bagi saya. Kalau mengenai soal kelahiran saya kira sih mirip dengan saya juga orang kampung, orang gunung. Yang dari waktu ke waktu diajarkan oleh orang tua yang buta huruf, yang ternyata tidak banyak cerita tetapi dia melakukan sesuatu untuk mengikuti mereka. Jadi saya dari kecil itu sudah biasa bertani, naik pohon kelapa Pak Laksu sudah saya istilahnya kuasai begitu masih sejak kecil. Sehingga kehidupan seperti yang disampaikan oleh Pak Ruru kelihatannya mirip dengan saya. Gitu ya. Dan apa yang saya lihat Pak Ruru dari sejak saya kenal beliau dan sampai sekarang. Dalam hubungan saya sama dia, tidak pernah marah Pak. Nggak pernah marah, itu dulu gitu ya. Dan tone suaranya pun datar saja gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada kesel gitu, jadi dari mimpin juga pada waktu di Ketua Bapam, saya kan dari kepala bironya gitu ya. Sama, pada waktu, apalagi namanya kan Ruru. Jadi beliau keahliannya membuat rancangan undang-undang RUU gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi beliau di dalam menyusun kalimat benar, santun sekali kalimatnya. Sedangkan kalimat saya kan agak uraan Pak Sofyan ya, agak itulah. Jadi pernah dalam suatu sudah sampai jam malam Pak kalau nggak salah. Itu di dalam salah satu pasal di dalam RUU yang kita bikin di pasar modal pada waktu itu perlu diperjelas lagi gitu. Tetapi karena istilahnya udah capek lah bahas segala macam, ya cukup jelas saja dibikinkan gitu. Jadi penjelasan yang diminta akhirnya dibilang cukup jelas juga gitu. Dan beliau akhirnya dia bikin sendiri gitu. Nah yang begitu-begitu. Jadi kan sesuatu hal yang barangkali bagi saya tuh suatu look at this gitu ya. Saya ini tetap juga melakukan walaupun dalam keadaan capek gitu. Dan di samping itu pun juga contoh yang benar-benar beliau adalah birokrat tulen. Itu dalam kehidupan sehari-hari contoh yang paling sederhana. Pernah suatu saat kita makan berdua ya Pak di Tamrin. Kebetulan kan ada emiten itu, emiten sedang makan juga gitu. Ya biasa aja Pak Ruru, Pak Nyoman gitu-gitu. Kita ngobrol berdua. Terus langsung dia pergi. Terus kemudian kita mau bayar Pak pada waktu itu. Oh sudah dibayarin gitu. Nah begitu aja marah beliau. Lah Pak gimana saya harus cari dia Pak. Gimana saya harus bilang harus dibatalin gitu. Nah contohnya seperti itu. Jadi saya diajarin kehidupan yang berhubungan dengan transparan, fairness sebagai birokrat. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan Pak Las saya sampaikan, governance. Dialah tokoh governance sebenarnya di dalam realitas nyata sebagai birokrat. Jadi di dalam bukunya saya sekilas baca Pak, itu penuh dengan ungkapan-ungkapan sebenarnya narasi-narasi yang sebenarnya mengajarkan kita di dalam praktek kita harusnya governance dalam arti prakteknya bukan hanya wordingnya saja. Kira-kira bahasa bukan hanya teori gitu ya Pak ya? Iya bicara mengenai keterbukaan. Kita tuh seperti saya kalau ada di bisnis bersama-sama gitu terbuka aja. Dan banyak misalnya uang yang istilahnya harus dihonorin ke Pak Ruru ditahan-tahan dulu seperti saya tahan dulu Pak pada waktu ingat dulu tuh. Kita sama-sama seperti kita ya beliau tenang nggak pernah protes apapun. Akhirnya belakangan saya kasih kembalikan. Ya, seperti itu Pak. Jadi kita harus fair dan terbuka dan accountable everything itu. Dan itu yang dikerjakan sehari-hari saya dengan Pak Ruru gitu ya. Dan persahabatan itu ternyata memang bukan apa-apa Pak. Artinya memang harus dari hati ke hati, dari hati ke hati. Dan saya sampai sekarang itu juga masih bersama-sama beliau. Contohnya saja beberapa waktu yang lalu kita disuruh menjadi advisor di salah satu perusahaan multi finance. Dan kemudian dari situ saya bilang Pak Ruru ini kita jadi konsultan seperti ini mau berubah statusnya. Yaitu bahwa Bapak kita diminta jadi komisaris saja gitu.
Pak, Bapak aja nih Pak Ruru. Wah saya sudah penuh nih Pak Nyoman, biar Nyoman aja lah gitu. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Jadi saya sebagai komisaris, bahkan beliau pun ikut tetap di sana sebagai apa nama komite audit lah, yang gitu seperti gitu kan Pak. Dan honornya seperti apa? Sama aja Pak dari company-nya gitu. Artinya penghargaan company terhadap kita berdua itu adalah begitu luhur gitu ya. Dan begitu sampai sekarang Pak. Jadi ya dengan bahasa nala cara saya ngomong seperti ini hanya menunjukkan bahwa Pak Ruru itu adalah guru saya dalam hati yang sesungguhnya dan sebagai karib saya. Itu saja Ibu. Oke, terima kasih Pak Nyoman Cager. Pak Ruru, ini kan ada pepatah Manado. Kalau saya salah nanti dikoreksi ya Pak untuk pronunciation-nya. Sito timo tumo to. Betul? Artinya adalah manusia yang dilahirkan dan hidup, manusia yang mampu mandiri dan bertanggung jawab dan memiliki tugas untuk memanusiakan manusia. Apakah itu filosofi hidup Bapak sehingga ketika Bapak menjadi praktisi di bidang entah itu berkarirnya di Kementerian BUMN maupun di bidang asuransi dan mungkin juga sekarang di bidang pendidikan, itu yang Bapak selalu terapkan adanya good governance di situ karena memanusiakan manusia dan kita hidup itu untuk manusia. Dari Dr. Samratulangi, original dari beliau, Sito tumo to. Artinya orang itu ada terutama untuk memanusiakan orang. Jadi dengan kata lain, kalau kita jadi orang, kita harus juga mengupayakan hal yang sama pada orang. Apa yang ingin Anda diperlakukan seperti itu, perlakukanlah pada orang lain. Jadi sebenarnya ini hal yang lumrah, tetapi barangkali pelaksanaannya yang sulit. Kita harus konsekuen kalau kita ingin melakukan hal seperti itu. Dan mungkin juga karena saya diajarin di sekolah frater dan sekolah suster, bahwa hal-hal seperti itu diajarkan di dalam kegiatan atau pelajaran yang rutin. Setiap tindakan kita harus didasarkan pada hal-hal seperti itu. Itu menjadi pegangan dan ya terbawalah sampai sekarang. Jadi bagian dari kehidupan yang menurut saya kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang ingin menjadi orang baik, dan tentunya kalau kita ingin diperlakukan secara baik oleh orang lain, kita harus lebih mengutamakan orang lain menjadi lebih baik lagi. Itu barangkali Mbak singkatnya. Pertanyaan selanjutnya Pak Ruru, apakah berkaitan dengan good governance itu masih bisa diterapkan dengan saat ini begitu? Karena katanya Pak Ruru di dalam sebuah salah satu halaman, saya lupa di halaman berapa, kalau nggak salah 77 ya, itu dituliskan bahwa conflict of interest is roots of all evil. Ya terus terang itu saya peroleh pada waktu saya tugas belajar di law school di Harvard. Profesor Detlef Vach mengajarkan corporation, dan pada waktu berbicara mengenai corporations, di situ ada bagian yang berkaitan dengan hak, kedudukan, fungsi, tanggung jawab dari organ perusahaan. Nah, sebenarnya corporation itu adalah suatu badan hukum. Dia adalah subjek hukum tersendiri, dan dengan sendirinya kita tidak boleh mencampur adukan antara kepentingan korporasi dan kepentingan bukan korporasi. Sebab kalau kita campur adukan, mana yang harus diutamakan? Kepentingan korporasi kah atau kepentingan kita? Nah ini saya ingat juga beliau, mohon maaf, mengutip Matius 6:24, bahwa manusia tidak boleh melayani dua tuan. Kalau dia melayani dua tuan, dia akan tinggikan yang satu dan merendahkan yang lain. Dan menurut beliau itu adalah esensi dari conflict of interest. Dan selanjutnya, the roots of all evil is conflict of interest. Itu yang beliau katakan, dan itu terngiang-ngiang terus di kuping saya. Dan oleh karena itu, maka apa yang saya peroleh di corporation subject pada waktu saya belajar di sana, saya coba jadikan pedoman hidup saya.
Dan karenanya dimanapun saya berada, saya akan berusaha supaya menghindari hal-hal seperti itu. Sebab kalau kita mempunyai kepentingan yang lain daripada kepentingan perusahaan atau kepentingan yang menjadi tempat di mana kita berada, maka apa bedanya kita dengan yang dilarang itu? Jadi barangkali itu yang menjadi esensi dari buku ini. Iya. Dan kalau sekiranya itu dijalankan, saya kira itu dengan sendirinya akan ada perbaikan di mana-mana. Karena tidak ada conflict of interest. Because again, conflict of interest is the roots of all evil. Dan sekarang itu banyak terjadi. Saya tidak mengatakan demikian sekarang ya. Nanti dikutip sama kita jurnalis. Nanti di quote saya mengatakan demikian. Oke. Ibu Christine, kalau gitu selama penulisan kurang lebih 2 tahun, Ibu bisa saya ibaratkan ya, dapat ilmu gratis, ilmu kehidupan gratis, Bu. Betul enggak tuh? Bukan hanya ilmu kehidupan sih sebetulnya, ilmu ekonomi juga. Jadi kuliah berapa SKS Pak? 4 SKS, 4 semester. Karena 2 tahun ya. Oke. Ya 4 semester karena kita jadi tahu, jadi buku ini sangat penting ya buat generasi muda juga, buat praktisi ekonomi juga, karena menceritakan juga bagaimana pada masa pemerintahan yang sebelumnya pengelolaan ekonominya seperti apa, ada paket deregulasi, debirokratisasi, apa yang terjadi dalam kebijakan ekonomi sekarang itu juga tidak terlepas dari apa yang dilakukan Pak Ruru dari zaman masih pegawai di Kementerian Keuangan, dulu Departemen Keuangan ya, sampai dari pegawai biasa sampai menjadi direktur, kemudian kepala Bapepam ya Pak, dan banyak sekali ilmu yang saya peroleh juga. Kalau sekarang barangkali anak-anak muda bisa dengan mudah misalnya ya untuk berinteraksi atau bertransaksi saham di pasar modal, dulu nggak seperti itu. Seperti apa dulu? Baca bukunya. Ya Pak Ruru, banyak sekali cerita yang di sini yang sangat menarik, yang bisa kita petik pelajarannya yang sekarang. Oke, balik lagi ke tadi berkaitan dengan no conflict of interest. Tadi yang dipegang sama Pak Ruru, Pak Nyoman. Kalau misalnya ibaratnya jangan ada Tuhan dua di dalam hidup kita begitu ya. Harus kalau misalnya kita bekerja, ya kerjanya untuk perusahaan, bukan untuk diri kita. Maka akan melahirkan bisikan-bisikan maut yang akhirnya membuat kita jadi mungkin saja tersandung gitu. Nah kalau dari Pak Nyoman sendiri, mungkin bisa dikasih testimoni Pak. Pada saat apa mungkin godaannya besar. Tapi kemudian Pak Ruru ini ada satu momen atau selalu dalam banyak momen itu menerapkan no conflict of interest itu. Tapi godaannya mungkin besar banget gitu Pak. Sebagai manusia, karena kan manusia juga mungkin juga ya ada tantangannya pasti kan Pak. Silakan Pak Nyoman. Saya kira apa yang disampaikan Pak Ruru tadi itu saya coba menerjemahkan di dalam bentuk apa yang dilakukan di pasar modal gitu ya. Itu bahkan spesifik, bahkan di dalam pasal-pasal itu diterjemahkan bahwa konflik of interest itu jangan sampai terjadi. Karena itu akan merugikan secara keseluruhan industri capital market kalau kita bicara ke pasar modal. Nah terutama dalam konteks ini adalah investornya itu. Mari kita ambil sebagai suatu contoh misalnya, kalau perusahaan melakukan right issue, seperti itu. Di mana istilahnya ada kepentingan dana yang akan dipergunakan right issue adalah membeli aset dari perusahaan di dalam grup itu. Itu kan konflik sebenarnya. Antara majority yang memiliki perusahaan go public itu dengan aset yang dimiliki oleh majority itu juga. Sedangkan perusahaan publiknya ini bermaksud untuk membeli aset itu. Nah di situ kan konflik itu sebenarnya. Nah aturan itu yang mengatakan bahwa kalau bahasa begitu kira-kira bahasa orang Betawi mau melakukan sesuatu seperti itu harus
dilakukan keputusannya oleh masyarakat publik yang independen. Artinya boleh dilakukan itu asalkan dilakukan disetujui oleh pemegang saham yang independen, which is the public. Gitu. Nah, publik untuk bisa dia tahu seperti apa kondisi perusahaan aset yang akan dibeli itu, maka perlu pihak independen yang akan menilai aset itu. Seperti follower misalnya, dilihat berapa sih nilai sebenarnya sesungguhnya harga aset itu. Apabila menurut pandangannya kemudian pemegang saham publik itu setuju majority, dan itu baru bisa dijalankan. Itu prinsip-prinsip seperti itu sebenarnya bisa diterjemahkan dimanapun. Dalam konteks kita mengambil keputusan. Bahkan di birokrasi politik juga sama, bahkan di industri bisnis juga sama, apalagi dealing dengan masyarakat publik, kaitannya dengan pasar modal. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan sedikit. Jadi sebenarnya kalau bicara mengenai conflict of interest, itu memang tidak boleh. Tetapi boleh-boleh saja dilakukan kalau sekiranya ada prosedur yang ditempuh, seperti yang dijelaskan Pak Nyoman tadi. Kalau saya mempunyai kepentingan, saya tidak boleh membuat keputusan di dalam rangka itu. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari yang terjadi adalah adanya tidak sesuai dengan prosedur, dan itu terjadi sesuai memberikan sesuatu kepada seseorang yang mempunyai kepentingan lain. Nah, itu yang tidak boleh. Dan oleh karena itu kalau seseorang mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan korporasi misalnya, sebaiknya mengundurkan diri dari pembuatan keputusan atau tidak mengusulkan untuk menjadi keputusan yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Supaya dengan demikian dia terbebas dari masalah conflict of interest. Jadi bukan berarti dilarang, tetapi kalau mau diselesaikan prosedurnya harus ditempuh. Cuman kalau tidak ditempuh, itulah yang namanya roots of all evil. Gitu. Saya juga mau nambahin, mudah-mudahan tidak bikin bingung. Karena bagian conflict of interest ini bagian yang saya pelajari cukup lama waktu menuliskan buku ini, dan saya juga bertanya selain mendengarkan ceritanya Pak Ruru, saya juga tanya ke beberapa pihak ya, untuk lebih memperjelas lagi apa yang dimaksud. Jadi rupanya di pasar modal, terutama di perusahaan go public, itu aturan untuk istilahnya apa Pak? Bahasa Indonesianya? Benturan kepentingan. Waktu saya baca pertama kali peraturan di pasar modal bunyinya benturan kepentingan. Apa sih ini maksudnya benturan kepentingan gitu kan? Jadi saya pelajari apa yang dimaksud, dan kemudian saya cari tuh surat keputusan dari pasar modal dan akhirnya maksudnya conflict of interest. Jadi di situ diaturnya tuh sampai urutan ketiga ya Pak, sampai level ketiga. Jadi kalau saya pemegang saham atau saya komisaris atau saya pengurus di perusahaan go public, sampai anak saya, cucu saya tidak boleh ya Pak, sampai urutan ke cucu itu tidak boleh ikut dalam di perusahaan publik itu. Bahkan yang lebih strict lagi, kalau orang tahu saya berteman dengan Pak Ruru. Pak Ruru adalah komisaris dari perusahaan terbuka. Yeah. Kemudian saya mengajukan program atau vendor atau apapun, itu Pak Ruru tidak boleh, harus sesuai dengan prosedur begitu. Ya? Bukan hanya sesuai, tapi tidak boleh ikut dalam pengambilan keputusan. Meskipun saya seorang profesional. Okay. Jadi sampai segitunya diaturnya. Bayangkan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari diatur seperti itu conflict of interest-nya. Itu yang saya mau tambahkan, itu mudah-mudahan enggak nambah bingung. Enggak nambah bingung Bu. Makin jelas begitu apa yang dimaksud conflict of interest. Oke, sekarang saya sudah banyak bertanya. Kalau gitu sekarang saya mau mempersilahkan untuk open Q&A. Untuk yang pertama ini Pak Rio ya yang akan bertanya. Silakan Pak Rio. Oke, boleh dibantu untuk mic-nya. Kita cek dulu Pak, kayaknya belum ini. Coba cek untuk mic-nya.
Mic-nya Pak, tadi kayaknya. Pak Dirjen dulu. Oh, terima kasih Pak. Mohon izin Ibu Moderator, tadi skenarionya saya ditanya instead of saya menanya. Karena saya tidak berani nanya bos saya. Gitu. Tadi saya diberitahu pertanyaannya mengenai Pak Ruru soal konflik of interest. Saya ingin menyampaikan bahwa saya masuk Kementerian Keuangan karena direkrut Pak Ruru. Bapak Ibu sekalian yang belum mengenal saya, kebetulan saya dipercaya di Kementerian Keuangan dan juga saat ini saya sebagai Ketua Satgas BLBI. Jadi saya direkrut oleh Pak Ruru, waktu itu saya masih kuliah. Pak Ruru adalah dosen pengganti di Fakultas Hukum UI dan waktu itu mengajar organisasi internasional, saya ingat sekali. Dan beliau bertanya kepada kita, ada nggak yang minat jadi pegawai negeri? Tentu nggak ada yang minat Pak, nggak ada yang minat. Tapi Pak Ruru memberikan sweetener, dibilang kalau kamu betul, kamu akan diberikan beasiswa. Dan itu tidak terjadi pada saya. Jadi Pak Ruru itu mungkin ini terinspirasi setelah beliau pulang dari Harvard Law School, dia ingin memperkuat Biro Hukum di Kementerian Keuangan. Sementara di sebelah Setnek itu ada Pak Bambang Kesowo. Jadi kedua orang ini merekrut anak-anak muda untuk serius dan dipersiapkan untuk sekolah. Saya mau sampaikan kepada Pak Ruru bahwa yang Bapak rekrut menjadi luar biasa karena kawan-kawan yang Bapak rekrut kebanyakan menjadi direktur Pak. Dan ketika Pak Ruru merekrut kita, Pak Ruru tidak membiarkan kita begitu saja. Jadi beliau menjadi mentoring, beliau mengajak kita bicara dan untuk kami yang waktu itu hanya kelasnya pelaksana, ini Pak Nyoman bisa tahu. Karena saya kenal Pak Nyoman, beliau masih Kasubdit. Mendapat bimbingan dari seorang kepala biro adalah suatu hal yang luar biasa. Dan kita juga tahu bahwa Pak Ruru adalah orang yang dipercaya Pak JB Sumarlin waktu itu. Dan bahkan ada masa di mana beliau menjabat staf ahli sambil merangkap kepala Biro Hukum dan Humas. Nah, saya dapat bersaksi Bapak Ibu bahwa dalam salah satu konversasi saya dengan Pak Ruru bilang begini ke saya, Rio, kamu harus ingat di Alkitab itu ada, you can only serve one master. Jangan serve kalau sudah satu, dan saya percaya yang dimaksud Pak Ruru itu adalah konstitusi dan undang-undang. Jangan lagi coba-coba yang lain. Jadi itu yang menurut saya menunjukkan bahwa memang Pak Ruru memastikan bahwa di dalam pekerjaan kita, yang kita layani itu adalah aturannya. Dan itu yang membekas kepada saya dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan saya juga melihat bahwa karir cemerlang Pak Ruru bukan karena relationship, tapi karena Pak Ruru menunjukkan his true color. Whether people would like to take it or not, itu terserah orangnya. Dan ternyata colornya Pak Ruru adalah color yang diterima untuk sesuatu yang baik. Terima kasih Pak Ruru. Dan menerangi orang-orang juga menginspirasi ya. Terima kasih Bapak Rio. Ibu Silakan. Ya, moderator, silakan. Oh, untuk boleh diketahui Pak. Ya. Pak Rio sekarang itu adalah orang terkaya di Indonesia. Karena beliau menjadi Dirjen Kekayaan Negara. Karena Ketua Satgas ya. Oke silakan Pak, kita boleh kenalan dulu Pak, monggo. Ibu Bapak yang saya hormati, Pak Ruru yang sangat saya hormati, Bapak, nama saya Saibun Sitompul, teman Pak Ruru dari Ale-Ale Golf Rawamangun. Saya yang pertama tiba Bapak di ruangan ini. Ketika saya tiba, langsung saya minta kopi. Baru saya baca pengantar dan prolog, saya bilang luar biasa Pak Ruru. Kerendahan hati Bapak, langsung di paragraf pertama udah langsung pesannya sangat kuat. I am nothing. Pak Ruru, di buku pengantar dan prolog itu Bapak menulis, apakah saya juga hole in one dalam pelayanan saya selama melayani di Republik ini, seperti Bapak sudah membuat 4 kali hole in one. Pak, melalui pidato Pak Menteri tadi Pak,
Pak Laksamana Soekardi, yang mana kami semua tepuk tangan. Menurut saya Bapak pun sudah 4 kali hole in one dalam pelayanan Bapak di negara ini. Tepuk tangan dong, aduh gimana sih. Saya sangat mengagumi Pak Menteri tadi. Kenapa? Memuji yang pernah membantu dia, itu barang mahal itu. Saya enggak pernah, saya hanya baca Pak Laksamana Soekardi itu di koran. Tapi tadi saya salam. Saya sampaikan begini, Pak, sambutan Bapak jago kali gitu. Seperti istilah kita kalau golf di ale-ale, Pak. Ada hal yang saya sangat cari-cari tadi, Pak, yang dalam keseharian kita di golf, Bapak sering menyorotinya, masalah etika. Kalau soal aturan peraturan hukum tadi Pak Menteri sudah banyak. Apakah juga Bapak wariskan etika Bapak yang sering Bapak suarakan di ale-ale itu Pak, di buku ini? Mudah-mudahan ada. Kalau tidak ada pun nanti ada edisi berikutnya. Karena menurut saya, Bapak sangat strong dalam hal etika. Tidak semua bisa di-cover oleh aturan peraturan. Yang terakhir Bapak, yang terakhir. Saya juga tidak bisa baca dalam waktu singkat. Bapak itu pemurah, murah hati. Tandanya Bapak murah hati, kalau Bapak menang makanan saya pun Bapak bayar Pak. Dan terakhir, yang terkait profesionalisme Bapak. Setelah saya baca pengantar dan prolog, saya langsung lompat ke daftar isi, saya melihat Bapak juga menyinggung betapa pentingnya budaya. Bapak menulis budaya organisasi, tapi dalam keseharian saya menyebut budaya perusahaan. Menurut saya itu sangat penting Pak. Jepang dan Jerman runtuh di Perang Dunia Kedua. Yang runtuh, yang hancur adalah asetnya. Budaya kerjanya tidak hancur. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka bisa kembali. Itu saja Pak. Selamat Pak Ruru. Pak Ruru boleh duduk di situ sendirian Pak, tapi wajah Ibu Emi tetap terbayang, paling tidak untuk ale-ale. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang mau ditanggapi Pak Ruru? Ya, sebenarnya sudah disampaikan secara keseluruhan oleh Pak Saibun. Jadi apa yang saya harus sampaikan lagi? Tapi mungkin yang akan saya sampaikan adalah mengenai etik. Bahwa etik itu sebenarnya adalah satu hal yang tidak kalah pentingnya dengan hukum. Karena kalau hukum tidak mengatur, maka yang harus diperhatikan adalah etik. Pak Sofyan, terima kasih Bapak. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih Pak Sofyan Jalil sudah berkenan hadir di peluncuran buku Bapak Basilius Ruru. Silakan. Ya, jadi etik itu adalah sebenarnya roadmap buat kita. Karena kalau kita tidak menekankan pada etik, maka yang terjadi adalah hal-hal yang normatif. Tetapi pada akhirnya itu sebenarnya hanya semacam pretext untuk sesuatu yang mungkin lebih buruk dari itu. Jadi ethics adalah above everything sebenarnya. Karena ethics itu bersumber dari yang dikenal dengan rule of reason, judgment. Kita sebagai manusia mempunyai akal budi. Kita diberikan akal budi untuk berpikir, untuk merasakan. Dan kalau kita tidak mempunyai melaksanakan apa yang kita punyai, maka apa bedanya kita dengan yang lain? Padahal kalau kita lihat di Instagram, banyak anjing yang lebih setia daripada dia, begitu hormat sayang kepada sesama, bahkan pada orang. Jadi kalau hewan bisa demikian, kenapa kita tidak? Jadi ethics is above everything, dan itu yang membedakan kita dengan yang lain. Oleh karena itu, peganglah etik dalam kegiatan sehari-hari. Kalau kita hanya berpegang pada hukum, maka kita dimasukkan dalam kelompok yang disebut dengan positivis. Hanya ada hukum, baru boleh berjalan. Kalau tidak ada hukum, saya boleh lakukan apa saja dengan demikian. Padahal
Yang menentukan boleh tidaknya itu bukan hanya hukum, tapi juga akal budi kita, perasaan kita, yaitu yang dikenal dengan rule of reason atau reasonableness. Kalau itu kita tidak laksanakan, maka dengan sendirinya yang terjadi adalah yang barangkali dikenal dengan rule by law, bukan rule of law. Itu barangkali. Pak Saibun, terima kasih Pak. Nanti lain kali kita golf lagi untuk cerita lebih panjang hal seperti ini. Baik. Sebetulnya saya pengen nambahin lagi, Pak. Oke, singkat aja. Karena yang nanya dari Ale-ale, Iya, ya iya. kan. Jadi ketika Pak Ruru cerita gemar sekali main golf, kemudian saya itu kan olahraga mahal, kemudian apa sih nikmatnya main golf selain relationship, saya bilang gitu kan. Nah, ternyata setelah dalam berbicara dengan Pak Ruru ada satu hal yang berkait dengan